Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Awalnya ada 9 pedang di Infernal Heaven's Demonic Art. Komentar Heavenly Demon setelah melihat pertempuran. Pedang kelaparan, pedang yang kau tunjukkan hanyalah bentuk pertama. Kamu tahu ini? Iya. Setelah jalan kelaparan adalah jalan dehidrasi. Coba dehidrasi. Cara dehidrasi. Jadi itu kematian karena kehausan. Iya, anak dari dunia luar, kamu mendemonstrasikan pedang kelaparan dengan sangat baik. Jadi jika kamu mengabdikan diri pada pelatihan, kamu akan mendapatkan yang terbaik. Tunggu sebentar. Aku mengangkat tanganku. Mohon tunggu. Aku merasa menyesal, tapi aku tidak dapat menahannya tanpa mengangkat tangan. Orang yang duduk bersila di depanku hendak menabrak tembok seolah-olah itu bukan apa-apa. Tapi tembok itu tampak sangat tinggi bagiku. Apa itu? Apa yang barusan kamu katakan cukup baik? Heavenly Demon menutup mulutnya. Mulut Heavenly Demon bergoyang. Baiklah, aku akan mengakuinya. Kamu mendemonstrasikan pedang kelaparan dengan terampil. Jangan kurang ajar dan berkata bahwa Infernal Heaven's Demonic Art tidak bagus. Permisi, apa katamu? Aku melakukannya dengan terampil? Apakah kamu akan melecehkan diriku yang hebat dengan permainan kata? Kata Heavenly Demon. Sepertinya kamu hanya akan puas jika aku menundukkan kepalaku padamu. Kamu benar-benar anak kecil yang tidak tahu kapan harus berhenti. Kenapa kamu tidak menjadi guru? Aku sendiri yang akan menjadi muridmu. Baik, dia menggigit. Aku bertingkah santai seperti nelayan. Oh, apakah itu berarti kamu mengenali aku sebagai seorang murid, bukan? Heavenly Demonim, bukan orang luar tapi murid dalam sekte itu. Murid yang nyata, otentik, dan terbaik. Heavenly Demon lagi-lagi kehilangan kata-kata. 1 detik, 2 detik. Setelah jeda kecil, mulutnya perlahan terbuka. Jangan membuat suara lain, nak, karena aku mengajarimu mulai sekarang. Kamu harus berkonsentrasi. Seperti yang kupikirkan. Heavenly Demon hanya memaksa dirinya untuk mengabaikan kata-kataku. Kekuatan berasal dari sikap keras kepala, dan keras kepala berasal dari ketulusan. Aku tahu di mana ketulusannya berhenti. Dia benar-benar tidak akan mengakui kalau aku adalah muridnya, bahkan jika dia harus mati. Hubungan antara anggota yang lebih tua dan yang lebih muda dari sekte yang sama. Heavenly Demon telah menandai aku sebagai seorang murid. Namun demikian, dengan tegas dia tidak pernah mengucapkan kata-kata, "Aku akan menerimamu sebagai murid dari guru ini," dengan lantang. Meskipun Sword Emperor dan aku sering bertengkar, untuk Heavenly Demon, bagi sebagian besar seniman bela diri, hubungan antara guru dan murid begitu berat. Koneksi yang berat terkadang bisa berubah menjadi koneksi yang menakutkan. Oleh karena itu, wanita kultus iblis tidak menyatakan aku sebagai seorang murid. Dia ragu-ragu. Orang macam apa aku ini? Dia tidak hanya melihatku untuk pertama kali dalam hidupnya, tapi aku juga bukan pusat dari dunia murim ini. Bisakah anak seperti itu? Haruskah anak seperti itu Bisakah dia memiliki lebih banyak harapan dalam hidupnya? So Baiqiang, master dari kultus iblis, dan Heavenly Demon berkonflik. Jadi dia ragu-ragu. Dengarkan baik-baik. Jika kamu telah mempelajari pedang kelaparan ke tingkat itu, kamu setidaknya berhak untuk mendengarkan dan mencuri ajaran sekte tersebut. Tapi meskipun penampilan luarnya tidak masuk akal, di dalam itu sempurna. Jendela karakter.
Pikiran batin mencerminkan di mataku menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Nama: So Baekhyang. Kesukaan: 51. Genre favorit: seni bela diri. Genre yang dibenci: klasik, mitologi, sejarah, dongeng. Karakter favorit: rakyat jelata, rival. Karakter yang dibenci: penindas, penipu, playboy. Plot favorit: pertandingan habis-habisan. Plot yang dibenci: melarikan diri, pelupa, kematian tanpa arti. Keadaan psikologis: apakah dia seorang murid? Waktu untuk mengambil keputusan juga. Tidak, itu ide yang buruk. Aku harus puas dengan berhadapan dengan Namgung Un. Terlalu berlebihan untuk memiliki seorang murid sekarang di akhir hidupku. Itu adalah keinginan yang buruk. Tepat sekali, aku tersenyum di hatiku. Tolong pertimbangkan lebih banyak. Masalah Heavenly Demon, mereka seperti lampu hijau bagiku. Tolong lebih terguncang, karena akulah yang memberinya persimpangan jalan. Akankah Murim Lord dan dia melanjutkan perang baik dan jahat tanpa harapan? Atau akankah dia mengambil seorang murid dan mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan doktrin sekte iblis ke generasi berikutnya? Dengan cara mana dia bisa lolos dari kematian tanpa arti? Tolong jangan lepaskan hidupmu seperti ini. Kata-kataku ringan. Mereka sia-sia. Kata-kata ringan hanya bisa bertanggung jawab untuk orang yang berhati ringan. Tidak, sepertinya mereka sama sekali tidak bertanggung jawab. Tolong hidup. Betapa kosongnya kata-kata itu. Bahkan jika dunia binasa dan kamu ditinggalkan sendirian di dunia ini, aku tetap ingin kamu hidup. Aku berharap kamu akan bertahan. Tidak peduli berapa banyak kata yang aku kumpulkan, itu tidak membawa bobot apapun. Aku ingin menjadi alasanmu untuk hidup lebih lama. Kata-kata yang tidak berguna dan sia-sia, aku tidak mengatakannya dengan keras. Aku yakin bahwa itu adalah alasan yang sama bahwa Heavenly Demon tidak menyatakan. Ringannya kata-kata pasti akan terbebani oleh beratnya tindakan seseorang. Dengan begitu, tidak akan terbang begitu saja. Tapi Heavenly Demon dan aku masih belum berusaha cukup keras untuk mengatakan apa yang ingin kami katakan. Ini belum waktunya untuk memutuskan. Heavenly Demon berpikir di dalam hatinya. Aku belum membuat keputusan. Aku berpikir sendiri. Heavenly Demon dan aku saling berhadapan. Anak dari dunia luar, kamu tidak terlihat fokus. Apakah kamu mendengarkanku? Iya, aku mendengarkan dengan baik. Tentu saja, aku fokus. Maksud kamu apa? Ini bukan lelucon. Aku serius. Tentu saja, aku bersumpah kepada siapapun. Apakah itu Kaisar Langit atau Raja Agung Yomra? Kami bertukar pandang, tidak seperti tangannya, matanya berkonflik. Mereka mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Heavenly Demon membuka mulutnya setelah bolak-balik beberapa kali. Baik, melihat bahwa kamu sangat percaya diri, kamu dapat langsung mengikuti tes berikutnya. Heavenly Demon menepis salju dan berdiri. Dia mulai menuju ke suatu tempat. Jangan ikuti aku, kakiku sibuk. Mengatakan demikian, dia pergi. Heavenly Demon berjalan di lapangan bersalju, tapi tidak ada jejak kaki yang tersisa di salju. Hanya bayangan tipis yang menyelinap di atas jalur es. Keterampilan Qigong ekstrim. Jalan salju tanpa jejak. Wanita itu mendemonstrasikan apa yang dia bicarakan pada hari pertama setelah kita jatuh ke dunia ini. Mendadak, aku ingin melawannya. Bai Huryong berkata dengan tiba-tiba. Aku ingin melawannya meski hanya satu pertandingan. Betulkah? Aku tanpa berpikir berbalik menghadapnya. Apa? Apakah kamu merasa tergarami di telingamu? Aku bilang aku ingin bermain dengannya. Sebuah kontes.
Bagiku ini pertama kalinya aku melihat Bai Huryong terlihat seperti itu. Sial, Sword Emperor benar-benar marah. Ketahui ini zombie, di dunia murim tempatku lahir demonic art sangat lemah. Satu-satunya kegunaan antek iblis itu adalah untuk memukul mereka. Ada seorang pria yang menyebut dirinya Heavenly Demon, tapi aku mengalahkannya di tanah dan mengubah papan namanya menjadi iblis duniawi. Brengsek, aku menantang dan mengubah nama ratusan yang disebut pejuang kuat. Betulkah? Ada yang berbeda. Ekspresinya saat ini tidak menyerupai saat dia kalah taruhan denganku. Kemudian dia menggeliat, mengatakan bahwa dia marah, tapi ekspresi yang Bai Huryong buat sekarang adalah, aku benar-benar iri pada bajingan Murim Lord yang lahir di sini. Itu jauh lebih intens. Bagaimana jika itu aku? Ya, kita akan bertengkar dengan nyawa kita dipertaruhkan. Kami akan berkata, oh, akankah ini kematianmu atau kematianku? Setelah itu, kita akan mendaki puncak salju dan menikmati semangkuk soju. Mengunyah satu bagian jeruk keprok, itu akan memuaskan. Itulah arti sempurna yang dicari semua pejuang. Ingin menang, semangat kemenangan, semangat bertarung. Wajahnya menjadi segar seperti daging mentah. Masa? Kalau saja aku bukan hantu, aku diam-diam tutup mulut. Tanpa disengaja aku juga mulai khawatir. Kepalaku masih menunduk. Aku meletakkan daguku di tanganku. Kepalaku dipenuhi dengan pikiran. Jadi aku harus menopangnya dengan tanganku. Zombie, kamu terlihat seperti zombie yang bertanya-tanya. Kenapa tidak ada yang menyebut mereka zombie? Kamu merajuk karena aku menyebutmu burung gagak. Ya, hei, haruskah aku memanggilmu Zomtit? Itu dia. Aku katakan itu saja. Aku segera mengangkat kepalaku. Katakanlah bos membuat obat untuk infeksinya. Katakanlah bahwa aku diakui sebagai murid resmi Heavenly Demon. Itu bagus. Semuanya baik-baik saja. Tapi aku merasa itu saja tidak akan cukup. Bisakah kita menyebutnya ending? Tapi kau baru saja memberiku cherry di atasnya. Permainan yang bagus, kerja bagus Sword Emperor. Aku tertawa. Untuk beberapa alasan, Sword Emperor menatapku dan melangkah mundur. Apa yang salah? Tidak ada, hanya setiap kali kamu memasang ekspresi itu seperti pertanda buruk bagiku. Haruskah aku mengatakan bahwa itu tidak beruntung? Karena sesuatu akan menodai wajah dan perawakanku. Tapi aku sangat menghormati Sword Emperor Nim dari lubuk hatiku. Kamu tahu itu kan? Terima kasih. Apakah kamu mencoba membuatku muntah di wajahmu? Aku meletakkan tanganku di belakang punggungku dan menatap langit yang jauh. Ada hutang yang belum dibayar di antara kita. Hutang? Hutang apa? Aku adalah manusia yang tidak pernah hidup dalam hutang sepanjang hidupku. Hoi, Nak Gongja, ini mencoba menipuku dengan mulutnya lagi. Jangan lakukan itu. Kamu akan terluka seperti itu. Mari kita bertaruh. Berapa kali aku akan mati saat naik ke lantai 19? Sword Emperor Nim, kita bertaruh bahwa aku akan mati kurang dari 100 kali. Aku yakin aku akan mati kurang dari 99 kali. Tidak. Baik. Senyumanku menjadi sedikit lebih ramah. Tidak, itu sudah lama sekali. Jika ingatanku benar, lalu mengenai taruhan ini, kesimpulannya jelas berakhir dengan nomor 97. Jika kalkulasiku tidak salah, 97 kurang dari 99, benar kan? Sword Emperor Nim, kenapa kamu terus melakukan ini padaku? Tolong dengarkan satu permintaan. Bai Huryong terlihat seperti ingin menangis. Baiklah, kau bajingan jahat, pukuli aku atau bunuh aku.
Itu adalah penyerahan total. Heavenly Demon kembali. Dia telah pergi sendirian ketika dia menyeberangi padang salju, tapi tidak ketika dia kembali. Dia membawa zombie di punggungnya, layaknya zombie Hadoken. Zombie ini memakai seragam hitam. Di sekte kami ada sekelompok anggota elit yang disebut hantu berdarah. Itu adalah unit tempur terbaik yang dibuat dengan mengumpulkan hanya pendekar pedang dan tombak terhebat. Mereka adalah orang-orang yang ada hanya untuk memenuhi perintahku. Dengan kata lain, itu adalah lawan keduaku. Aku mempersiapkan posisiku dengan pedang suci. Terakhir kali, master yang menjanjikan, dan kali ini seseorang dari unit tempur yang sebenarnya. Tingkat kesulitannya melonjak lebih tinggi. Jangan khawatir, aku berhati-hati untuk membawa anak yang sesuai dengan levelmu. Heavenly Demon mungkin memang pergi mencari lawan yang sempurna untukku. Dia pasti sedang mencari di padang salju, menembus ratusan zombie satu persatu. Itu adalah pertimbangan yang bijaksana. Itu adalah sikap yang tulus. Aku dengan penuh syukur menerima ini sebagai semacam pujian. Apa yang harus kamu tunjukkan tidak berbeda dengan pagi ini, lawan Jiangxi. Dengan hanya haus di hatiku, hanya rasa haus yang harus ada di tempat itu. Heavenly Demon tersenyum. Tepat sekali, tidak ada emosi atau pikiran selain haus yang diperbolehkan dalam jiwamu. Baiklah, aku berlari ke depan bersemangat. Aku akan menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Kamu telah mati. Kamu mengalami kemunduran ke-24 jam yang lalu. Itu sangat kuat, sial. Aku memang menunjukkan sesuatu. Adegan kematian tercepat di alam semesta. Alchemist, Medicine King. Penelitian untuk pengobatan virus zombie harus dilanjutkan seperti ini. Ya Tuhan, ini seperti penelitianku. Tidak, sepertinya penelitianku diatur seperti karangan bunga yang dipesan oleh seorang bangsawan dan rasanya seperti dikenakan dalam gaun formal seperti Apa ini, King of Death? Atau siapapun kamu? Apakah kamu juga dari Silicon Valley? Persis seperti inilah caraku mengatur berbagai hal. Pertama-tama, kami harus memperbaharui temuan penelitian pengobatan seperti yang kami lakukan setiap saat. Reinkarnasi ratusan hantu. Kali ini aku memutuskan untuk mengurung diri di atas gunung bersalju untuk melakukan beberapa pelatihan tertutup. Seperti terakhir kali, aku memerintahkan iblis dan skeleton untuk mengumpulkan lebih banyak kematian. Meskipun berbeda, karena aku memberitahu mereka untuk menemukan mayat yang mati karena kehausan daripada kelaparan, urutannya tidak jauh berbeda. Menyebarkan, sebarkan dan kumpulkan mayat yang kehausan. Ya tuanku, seperti yang kamu perintahkan. Namun, aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan padamu. Disinilah ia mulai menyimpang dari terakhir kali. Iblis itu memiringkan kepalanya. Jika itu tugas, akan ada Jiangxi yang menggunakan seni bela diri yang sendirian. Aku tidak mengacu pada hutan mayat yang kami lihat segera setelah kami jatuh ke dunia ini. Selama 3 tahun terakhir, Heavenly Demon dan Murim Lord bertempur dalam pertempuran mereka, dan mereka kehilangan Jiangxi satu persatu selama perang. Saat badai salju bertiup berhari-hari tanpa henti, ketika hari tidak datang karena malam semakin panjang, pada saat itu kultus iblis dan sekte justice berangsur-angsur menghilang. Orang hilang, ini adalah yang aku bicarakan sekarang. Temukan mereka, aku bilang. Temukan anggota kultus iblis dengan seragam hitam mereka. Temukan pejuang kesatria dalam seragam putih mereka. Apakah itu 100 atau 300? Jauhnya, kamu harus melepaskan skeleton dan menemukannya. Tidak, buat peta dan beri tanda dimanapun Jiangxi berada.
Iblis itu tampak bingung. Untuk apa kau mencoba menyelamatkan nyawa itu, Tuan? Dunia ini sedang sekarat, tapi ada dua orang yang masih berperang. Mereka menginginkan kesimpulan yang tepat untuk pertempuran mereka dan dunia. Sayangnya, bagaimanapun aku melihatnya, itu hanya permainan sandiwara yang menyedihkan bagiku. Aku menatap langit malam. Mereka ingin melihat kesimpulan yang bagus, jadi aku akan bersiap untuk perang yang sebenarnya. Perang sungguhan. Tepat sekali. Aku tersenyum, ekspresi itu menghilang dengan sendirinya. Aku merasa seperti Santa yang sedang mempersiapkan hadiah Natal. Aku akan mempersiapkan perang yang tepat antara yang baik dan yang jahat. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.